bubar Kristen nih, bubar Kristen nih. Sikit pun dia nggak menjawab pertanyaan kita. Nggak bisa dibuktikan mereka tidak berzina dengan memberikan data yang ada. Udah teman-teman kan? Kita sudah berikan kesempatan sama dia match berikutnya, ya kan? Buktikan kalau ritual perkawinan yang dilakukan bapak mamamu di gereja itu dikenal oleh Tuhan. Dengan kau tunjukkan datanya dalam Bible. Kalau kau nggak bisa tunjukkan datanya dalam Bible, jangan marah, kau dipanggil anak jinah, cuman. Ya kan? Tapping teman-teman, fix ya, Robert anak jinah. Bukan aku yang bilang loh ya, Bet ya. KBBI yang bilang, hubungan bersenggama laki-laki dan perempuan yang tidak menurutkan hukum sahnya dalam pernikahan. Anak jinah, cuman. Yang kedua, ya, seperti apapun kau framing tentang Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin kami percaya lisan Anda yang anak zina, ya, ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah sendiri, jangan emosi Dinda, tenanglah Dinda. Tenang, jangan emosi. Allah sendiri Rabbul Alamin yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW menciptakan seluruh alam semesta mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Budi pekerti yang agung. Sementara Dinda, dengar dulu Dinda ya. Dalam Bible kau tidak ada mengatakan Kristen budi pekerti yang agung. Yang ketiga, saya tanggapin yang ketiga, Dinda. Al-Adab 51 itu hukum Tuhan. Itu ketetapan Allah yang membantah anak zina. Mana peduli kami, cuman itu. Al-Adab 51 kan teman-teman itu kan hukum Allah. Ketetapannya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW yang menggugat anak zina. Manalah mungkin kami termakan gugatan kamu anak zina, cuman ya. Maka benarlah kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 8. Kalian akan melihat orang yang menggugat Allah, membantah Allah, tanpa ilmu pada dirinya, petunjuk pada dirinya, dan wahyu pada dirinya. Lah dia ini sebagai Kristen, menggugat ketetapan Allah, tanpa petunjuk, tanpa ilmu, kan gitu, dan juga tanpa wahyu. Dia menggugat hukum Allah berdasarkan narasi anak zina. Gimana? Ya nggak mungkin masuk lah Dinda, ya nggak aja kan. Judulnya ini teman-teman, anak zina menggugat Allah judulnya. Fokus kita Dinda gitu loh. Kamu fokus, kau buktikan kalau kau tuh bukan anak zina. Kalaulah memang di dalam surah An-Nisa yang kau kasih tadi samamu ayat 4 dan juga ayat 21 tidak ada ijab kabul, kau buka original teksnya, kau paparkan di sini tidak ada berbicara tentang penyerahan dan penerimaan mahar. Karena dalam kalimat itu kalimat ini begini begitu. Janganlah kau bantah dengan kebodohanmu disertai dengan kau bermentalkan anak zina cuman. Bet. Apapun kak narasimu, Bet, ya, Bang Faruk itu nggak akan temakan sama saudara muslim yang lain. Aku udah bilang di awal, pisauku tuh udah di leher kau. Tinggal seret ini, meninggal kau. Karena kau tidak berupaya memberikan pembelaan bahwasanya ya ritual perkawinan yang dilakukan mama bapakmu di gereja itu dikenal Bible, dikenal Tuhan. Pernahkah di dalam Bible dikatakan jika salah seorang di antara kalian hendak menikah, hendaknya pendeta menopang kedua tangannya di atas kepala kedua mempelai. Setelah itu mereka mengucapkan janji suci, maka sahlah mereka menjadi suami istri. Ada datanya? Nggak ada. Berarti jinah, cuman. Jangan terlalu memiliki atensi ya untuk menyerang, dan bagi teman-teman muslim di bawah ya, dijaga sikapnya, dijaga tappingannya teman-teman. Jangan kita terprovokasi untuk balas menghujat. Nggak boleh teman-teman ya. Kita yakin dan percaya ya, kita yakin dan percaya masih banyak saudara-saudara Kristen kita yang baik, yang ramah, yang bertoleransi, yang tidak berupaya ya mengkriminalkan nabi kita,
ya menghina nabi kita. Kita harus tetap menjaga itu teman-teman ya. Jangan termakan dengan narasinya si Robert ini teman-teman. Tetap kita jaga keutuhan ya Republik Indonesia ini, persatuan dan kesatuan kita antar umat beragama. Jangan dibalas. Jangan dihujat balik agamanya, nggak boleh teman-teman ya. Yang kita minta pembuktian ya. dari dia, mak bapaknya. Jangan curhat, jangan curhat. Jangan emosi deh. Jangan Buktikan curhat. bundanya. Ya, saya nggak pernah emosi. Buktikan ya. Jangan curhat. Jangan curhat. Ya. PK dia kalah debat lagi deh kan. Jangan curhat. Silakan. Diam. Giliran saya ya. Jadi kalau suatu hal yang Anda mau ngomong tentang apapun, ya, tentang saya anak zina, itu perkataan-perkataan orang gembel, ya pembuktiannya apa? Ya, di dalam kekristenan itu, kalau Anda dikatakan berzina, ketika Anda tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, ya. Jadi kalau Anda mau ngomong seperti itu, terserah saja. Saya tidak yang namanya hal-hal seperti itu membuat keimanan kami hilang. Karena jelas di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, ya, kami ini kalau dikatakan zina, ini berarti apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, ini jangan sesat. Kita ini di mana ada buat zinanya? Di mana bapak saya buat zinanya bertentangan dengan Alkitab? Tidak ada. Jangan sesat. Orang cabul yang tukang kawin sama bocil, itu baru sesat. Yang tukang sembah berhala, itu sesat. Di sini juga, orang berzina. Di mana orang berzinanya? Bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan jangan yang namanya jadi banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Faruk, di mana? Apa yang bertentangan yang dilakukan oleh bapak saya dan mama saya sehingga saya dikatakan anak zina? Beda dengan nabimu. Ketika saya bertanya tadi kau bilang bahwa ini adalah zina, ya yang namanya anak zina. Loh ini Muhammad di sini dikatakan sebelum dia menggauli yang namanya Gaulah binti Hakim, ini turun ayat. Aisyah sampai berkata, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali mempercepat hasrat Anda. Al-Azab 51 ini tidak pernah ada yang namanya anak zina. Ini engkau boleh menangguhkan, menggauli, ya, siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Yang menjadi pertanyaan saya, kau belum jawab dari tadi. Ini siapa Gaulah binti Hakim? Gara-gara Gaulah binti Hakim, ayat Al-Azab ini 51 ini turun. Tidak ada ngomong tentang yang namanya anak zina. Kalau kau tidak bisa menjelaskan, kau jangan framing bahwa saya ini yang namanya menghina. Di mana di sini dikatakan anak zina? Tidak ada. Ini engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki di antara para istri-istrimu. Sebelum ayat ini turun, ya, Muhammad itu dihibahkan diri oleh Gaulah binti Hakim. Makanya saya tanya, posisi dari Gaulah binti Hakim ini adalah siapa istrinya? Sehingga harus menurunkan ayat ini. Kau ngerti enggak? Kau ngerti enggak Faruk? Ini Muhammad melakukan zina atau gimana? Sehingga ayat ini harus turun. Sehingga Aisyah pun berkata nih. Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rabbmu, ya, kecuali mempercepat hasrat Anda. Ini Aisyah yang berkata. Aisyah. Karena turun ayat ini, makanya kutanya kau, Muhammad, sekali lagi Faruk, ngerti ya? Ini kalau kau bilang saya yang namanya berzina, anak zina, saya nggak masalah karena saya tidak pernah bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya, saya tidak pernah yang namanya hasil bertentangan dari Alkitab. Ya, jadi kalau kau ngomong tentang ritual, tentang yang namanya negara, itu kami orang Kristen tidak pernah bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Sorry banget. Bahkan perkawinan pun itu dibuat berdasarkan Alkitabnya orang Kristen, undang-undang perkawinan.
Yang menjadi pertanyaannya, saya ini kau jawab dulu. Siapa ini Kaulah binti Hakim? Ya, ini sebelum pranikah, sebelum Muhammad. Kalian ini kenapa kau malu membahas Muhammad apa gimana? Siapa Kaulah binti Hakim? Saya tanya, istri Muhammad kah? Karena ini hibah diri. Kaulah bilang ini Muhammad, ini diri saya. Loh, Aisyah bilang, loh, kau siapa? Tidak tahu malu kau. Loh, tiba-tiba Muhammad turun ayat. Ini turun ayat untuk kawin apa gimana? Al-Azab 51 tuh nggak ngomong anak zina. Kau jawab. Gimana sih syarat nikah? Ya, teman-teman ya, kita bisa saja menjawab dia, tapi kita fokus kepada tema teman-teman ya. Ya, saya tetap berpegang kepada Ini jelas-jelas syarat nikah loh. Waktu saya Dinda, waktu saya. Loh kenapa kau tidak mau jawab? Waktu saya. Jangan emosi waktu saya. Ayo silakan Dinda. Ayo. Oke. Kita udah sepakat ya. Bagi teman-teman di bawah, kita sepakat jangan melebar kemana-mana. Tema kita syarat-syarat sah pernikahan Islam versus Kristen gitu loh. Itu tema kita. Maka pertanyaan ya yang di luar dari tema itu tidak akan kita tanggapi. Kita nggak akan mau tergiring gitu loh. Nah, kalaulah pertanyaanmu itu seputaran tentang syarat nikah, baru kita tanggapin. Kita tidak berbicara tentang kelakuan perbuatan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Yesus, perbuatan Paulus. Enggak, Dinda gitu loh. Nah, surah Al-Adab 51, jelas di situ tertulisnya teman-teman, istri-istrimu. Istri Nabi, berarti mereka nikah, bukan kayak mamakmu jinah, cuman. Kan jelas itu dalam Al-Azab 51 kan istri-istrimu. Istri-istrimu. Kan gitu Allah saja mengatakan di antara istri-istrimu. Kan gitu. Apa yang salah? Kalau dia melakukan hubungan badan di antara istri-istrinya. Yang jadi masalahnya gini loh, Bet. Kau jangan marah lah kau dibilang anak zina. Gitu loh. Masalahnya mamamu itu tidak pernah menjadi istri di depan Tuhan. Mamamu statusnya itu tidak pernah menjadi istri bapakmu di hadapan Tuhan. Kenapa bisa begitu, Faruk? Karena kau selaku anaknya tidak bisa membuktikan ritual perkawinan yang dilakukan mamamu, ya, itu berdasarkan hukum Tuhan. Di sini kau harus bela mamamu. Nanti dulu kau bela Kristen, bela dulu mamamu. Kau jangan marah kalau dibilang anak zina. Karena sudah berapa match tadi ku kasih samamu, ku berikan kau kesempatan membela mamamu. Jangan sampai mamamu dinyatakan zina di hadapan Tuhan dengan bapakmu. Kau nggak bisa tunjukkan satu data membuktikan mamamu ini statusnya istri di hadapan bapakmu. Dengan kau memberikan, ini loh Faruk, mamaku menikah dulu di gereja, itu diberkati di gereja. Pemberkatannya itu begini-begini. Nah, pemberkatan yang begini-begini ini, apakah pernah diajarkan Tuhan? Kalau kau nggak bisa memberikan datanya dalam Bibelmu, berdasarkan ketetapan Tuhanmu, kau jangan marah lah dipanggil anak jinah, cemana kau. Aku katakan bapak mamamu itu berjinah karena kau selaku anak tidak bisa, barakallahu fikum Bang STY. Karena kau selaku anak tidak bisa membuktikan, memberikan ketetapan syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Tuhanmu di dalam Bibelmu. Baru komparasikan dengan ritual perkawinan yang dilakukan mamamu sama bapakmu. Kalau nggak bisa kau lakukan, ya sudahlah. Fix, Robert anak jinah. Gitu loh. Dan si anak jinah berupaya memframing Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah legitimasi, validasi dari hubungan dia terhadap istri-istrinya. Jelas di situ istri-istrinya. Bukan kayak kalian Oten di antara jinah-jinah kalian. Mamamu kawin nih sama bapakmu. Tapi ternyata perkawinannya ini tidak dikenal oleh Tuhan. Kan gitu. Tak dikenal Tuhan. Punya anak kau. Gitu loh. Kau dinyatakan anak jinah.
Terus kau berhubungan lagi sama perempuan, kawinlah kau. Gitu loh. Tapi ritual perkawinan kau ini, syarat-syarat sah perkawinan kau ini nggak dikenal Tuhan di dalam Bibelmu, nggak ada ketetapannya. Punya anaklah kau, mamamu punya cucu jinah. Anak kau kawin lagi sama laki-laki lain. Punya anak, mama kau punya cicit jinah. Bukan aku yang mengatakan jangan nangis kau. Sikapmu yang tak mampu membela kehormatan mama bapakmu dengan kau berikan data eksplisit di dalam Bible, pernikahan perkawinan mama bapakmu dikenal Tuhan berdasarkan data di dalam Bibelmu. Sikapmu. Makanya aku bilang, beginilah ciri-ciri anak zina, nggak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia bukannya bela mamanya, sibuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Kan anak zina. Kau bela mamamu Robert, yang mati-matian melahirkan kau melalui kemaluannya. Udah besar kok kayak gini, gak bisa kau bela mamamu dari perzinahan. Dibesarkan kau, disekolahkan kau, katanya kuliah kau bagian hukum, tapi otakmu gak ada. Gak bisa kau selamatkan mama bapakmu dari kasus zina. Fokus Dinda ya. Berikan kepada Bang Faruk ketetapan hukum perkawinan, pernikahan di dalam Bibelmu. Komparasikan dengan ritual perkawinan mama bapakmu. Paham? Teman-teman ya, teman-teman ya, jangan termakan sama narasinya si Robert ya teman-teman. Diam. Begitulah memang anak zina teman-teman ya. Diam. Kayak gitu anak zina. Jadi kalian harus pahami karakteristik dari Diam. Belum datang Lanjut. undangannya lo Dinda. Kok emosi aja bawaan kau. Lucu kau. Lo udah ini udah jalan ini, astaga. Undangannya belum datang. Heran awak nengok anak zina ini. Ah, ini baru datang. Kau pun emosi aja kau. Jadi saya nih kalau kita tanya ya kepada si Faruk, kalau memang Muhammad itu bukan zina, ya kenapa tidak dijawab? Malu ngomong Muhammad. Kau ngomongin saya tentang anak zina apa segala macam. Pelanggaran apa yang saya bertentangan di dalam gereja itu, apa yang bertentangan seperti yang tadi saya syarat-syaratkan. Seperti kasih tahu kita akan yang namanya bersatu bersama keluarga. Itu tidak ada yang bertentangan. Terus dasar kau mengatakan saya anak zina tuh apa dasarnya? Makanya saya tidak akan menanggapi ketika orang, lu boleh framing, lu boleh ngomong, tapi kenyataannya tidak ada. Apa yang disampaikan lu? Contohlah ketika waktu Muhammad tidak mengatakan, loh kenapa ini? Loh ini ada apa ini? Aduh itu berisik Dinda. ini. Itu bukan salahku ya, itu gift ya. Ya jadi kalau, diam. Jadi kalau kita yang namanya bicara tentang hal yang namanya zina, kecuali orang tua saya ini berbuat zina melanggar yang namanya hukum, tidak ada. Tidak ada di dalam kekristenan ketika pemberkatan nikah itu di mana dilarang. Ketika ada di dalam kekristenan Tuhan bilang, oh nggak boleh taruh tangan, kalau berarti zina. Itu yang dilarang. Kalau tidak ada terus kau mau ngapain? Kau mau mengatakan bahwa orang Kristen berbuat zina? Loh. Contohlah, ada asas legalitas. Makanya ngerti nih, otaknya main. Suatu hukum yang tidak ada, tidak dapat dipidanakan. Kalau tidak ada aturan bahwa, oh tidak boleh ya ada tumpang tangan di atas kepala. Nah itu baru dikatakan zina. Kalau kau tumpang tangan di atas kepala, itu baru dikatakan zina. Ada hukumnya, baru kita dikatakan zina. Orang Kristen dengan tradisi yang ada di Eropa, yang ada di Timur, yang ada dimanapun berada. Dengan tradisi yang penting tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan Bible. Tidak ada di dalam kekristenan menantang orang yang namanya diberkati dengan cara seperti ini. Tidak ada. Tidak ada di dalam kekristenan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalau yang namanya pencabulan itu, nih, kalau ada yang dibilang pencabulan itu ya seperti ini. Baiklah laki-laki itu menikah. Menikah itu sesuai dengan yang penting
tidak bertentangan ya yang dengan yang namanya Islam, tidak yang namanya bertentangan dengan yang namanya kekristenan. Nih, tetapi mengingat bahayanya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, beda dengan Muhammad. Kau boleh yang namanya tidak dengar, silahkan. Muhammad ini Khawlah binti Hakim ini siapa? Istrinya atau bukan? Saya tanya saja ini. Faruk, kalau kau mengatakan bahwa Al-Azab ini menggauli istri-istri, terus gimana si ini istrinya atau bukan? Makanya ku tanya, Khawlah binti Hakim ini istrinya atau bukan? Hei, kalau enggak Muhammad berzina. Malu mereka. Malu mendengar yang namanya hal-hal seperti ini. Mereka sampai menutupi dengan yang namanya musik di sebelah. Malu ketika Khawlah binti Hakim ini tidak diketahui siapa ini, istri atau bukan. Kalau kau bilang istri, terus ini yang ayat ini, maksudnya Khawlah binti Hakim ini istri atau bukan? Ini loh Muhammad. Gak usah kita ngomong Islam keseluruhan. Muhammad saja yang namanya Khawlah binti Hakim aja nggak tahu. Lah bagaimana ini tentang yang namanya Muhammad zina atau tidak? Jangan malu, saya yakin sekali kalian malu ketika saya membongkar data. Syarat-syarat Muhammad menikah saja dia tidak penuhi. Ini hibah. Mengibahkan dirinya. Terus tiba-tiba turun ayat ini. Sebenarnya Muhammad ini yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur Muhammad? Udah malu kalian. Udah malu dengan musik-musik kayak gitu. Saya nggak masalah. Yang penting saya tahu kalian itu hanya bermodalkan framing aja. Coba buktikan bahwa ini adalah istri Muhammad. Mana Khawlah binti Hakim ini istri Muhammad? Jadi kalian jangan panas. Ya, gitu loh Dinda. Jujur dari tadi. Nih, Khawlah binti Hakim ini siapa? Dinda. Loh, belum selesai. Mana? Tengok abangnya. Tengok abang ini. Iya. Tengok. Makanya jawab dong Ya, Faruk. tengok. Faruk. Dinda. Jawab. Terima, Dinda. Jawab Faruk. Diterima. Jawab Faruk. Diterima Khawlah binti undangannya, Hakim Dinda. ini siapa? Takut. Terima undangannya. Saya tanya nih, jawab dong. Diam Dinda. Khawlah binti Hakim ini siapa sih? Diam Dinda, waktu saya. Loh, jawab. Waktu Khawlah binti saya, Hakim ini kan? siapa? Nggak kooperatif lagi kan? Nggak kooperatif lagi dia kan? Nggak kooperatif lagi. Oke. Teman-teman, kalian sendiri menyaksikan tadi, ya, si anak zina ini mengakui apa yang mereka lakukan ritual perkawinan di gereja itu tidak ada datanya dan tidak ada dalilnya, tidak ada validasinya di dalam Bible. Berarti fix dia anak zina. Mama bapaknya zina. Karena ternyata Tuhan yang dikisahkan dalam Bible-nya tidak pernah menetapkan syarat-syarat perkawinan ya yang harus mereka ikutin. Gitu loh. Tidak ada. Berarti diskusinya selesai Dinda NP ya. Karena tema kita itu tadi kan syarat-syarat perkawinan, pernikahan Islam versus Kristen. Kau gimana ketika syarat-syarat? Kau bilang sudah selesai. Makanya ku tanya. Anak Jina. Siapa? Siapa? Anak Jina. Loh, Muhammad yang bersih. Kok rasukan? Ini kayak mana moderatornya nih kan? Makanya saya bilang. Tengok nih Bang Temon, kepanasan dia tadi. Makanya aku bilang, kan anak Jina, waktu kita diambil dia, memang gini ada diskusi ini. Kayak gini, makanya aku bilang anak Jina, coba. Emosi dia kan. Kalau memang kau bukan anak zina, jangan kau katakan ya ritual perkawinan yang dilakukan mama bapakmu di gereja tidak ada ketetapannya dalam Bible. Jangan kau katakan. Kalau kau sudah katakan tidak ada, fix kau anak zina. Itu yang pertama. Nah,
Saya tanggapin pertanyaanmu Dinda ya, saya tanggapin ya. Perihal tentang Khawlah binti Hakim, ketika Khawlah menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad SAW atau mengusulkan beliau menikahi keponakannya atau wanita lain, Nabi Muhammad SAW pada akhirnya tidak menikahinya. Saya jawab, tidak menikahinya. Dan pada akhirnya sebaliknya Aus bin As-Samit radhiyallahu anhu lah yang menikahi Khawlah binti Hakim. Selesai. Makanya kalau diskusinya jujur, aku jawab pertanyaanmu. Karena di match berikut ini, Dinda, kooperatif lah Dinda. Oke, kok kalah debat, kalah PK, tapi setidaknya kau masih punya harga diri lah, anak jinah. Gimana sih? Masih punya harga diri lah dengan kau mengikuti prosedur yang ada. Ya kan? Diskusinya udah selesai teman-teman. Si Robert sang anak jina yang dilahirkan dari rahim seorang pezina sudah mengakui bahwasanya Bible atau Tuhan dalam Bible tidak mengenal ritual perkawinan yang dilakukan bapak mamanya. Maka ketika bapak mamanya melahirkan dia anak zina. Dan ketika dia kawin sama orang lain, dia berzina. Lalu ketika dia punya anak, mama dia punya cucu zina. Maka wajar dalam Matius 7 nomor 23 Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal perkawinanmu. Aku tidak mengenal ritual pernikahanmu." Karena memang Yesus di dalam Bible tidak pernah mengajarkan ketika seorang laki-laki dan perempuan diberkati di gereja, ditopang tangan mereka, kepala mereka dengan kedua tangan pendeta, sah mereka suami istri. Nggak ada diajarin Yesus. Maka dikatakan Yesus, "Enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan." Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena kalian menyatakan diri kalian menikah, kalian pikir kalian menikah, ternyata kalian zina. Kenapa zina? Karena ternyata Yesus tidak mengenal ritual perkawinan mama bapakmu. Dikatakanlah kau itu pembuat kejahatan dan diusir oleh Yesus, "Nyala kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan." Apa makna pembuat kejahatan itu? Kamu dan anak keturunanmu telah berzina. Oke. Ternyata diskusinya selesai sampai di 21.40 teman-teman ya. Memang sulit untuk jujur. Karena ketika si Robert ini jujur, teman-teman, bubar Kristen teman-teman. Karena dia sudah mengakui tidak ada di dalam Bible, berarti diskusinya selesai. Kalau Dinda masih mau berdiskusi lagi dengan Babang Faruknya, anak Jina, dengar. Jaga win kita teman-teman, Jaga win kita, weh. Kan harusnya tadi kan 13-0 kita. Makasih banyak ya ada jinanya. Nanti dibuat tema berikutnya lagi Dinda ya, si anak jinanya. Bikin tema yang baru, jangan kerasukan. Tenang, jangan emosi, tenang. Senyum Dinda. Dinda udah selesai. Udah selesai loh Dinda. Udah selesai. Kau udah akui tidak ada di dalam Biblemu, udah selesai loh Dinda. Udah. Kedepannya kami nggak pura-pura nggak tahu pun kalau kau anak zina. Pura-pura nggak tahu pun kami. Betul. Mulai besok aku pura-pura nggak tahu kau anak zina. Betul, pura-pura nggak tahu pun aku kalau kau besok anak zina loh. Jangan marah lah Dinda. Kan cuma diskusi nih kan. Kan cuma diskusi loh. Tahu diri lah anak zina. Udahlah ya. Bang Faru agak sedikit jijik gitu loh ngobrol sama anak zina. Ya. Diskusinya udah selesai ya, Najina ya. Faru kau lawan, ya. Hilang harga diri mama bapakmu. Faru kau lawan, ya. Mukanya menelan orang, weh. Gini. Iya, enggak. Berpikirlah dulu kau lawan Faruk cemana ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, capek aku tawa. Emosi dia. Ya kan udah selesai lah Ustaz kan. Iya, selesai udah kan. selesai udah. Ya aku nggak ada baru selesai. Apalagi mau didiskusikan. Waalaikumsalam. Bikin tema baru lah di berikutnya lagi nanti gitu loh.
Aduh, Ngeri kali Bang Farid. ngeri kali. Ngeri nak si Embe tuh sampai muncrat tai ke muka. Mungkin dia mikirnya gini Ustaz kan, ngeri kali si Faruk ini bah, pengacara dikatain anak zina katanya. Marah dia. Nggak laku, nggak peduli aku. Mau pengacara kau mau apa kau, kalau udah menghujat lisan kau, lebih parah dari anak zina.